Ibu, ada yang ingin inikan dulu nggak ya? Ada yang ingin dikonfirmasi tentang materi kita tentang prinsip dasar homeostasis? Ya, pada kuliah ini yang perlu teman-teman pahami itu adalah yang pertama pengertian dari homeostasis. Jadi nanti kalau di fisiologi itu ada homeostasis, kemudian ada hemostasis, ada hematopoiesis. Itu yang hemostasis dan hematopoiesis berarti teman-teman sudah dapat dari dokter Miftah ya. Apa bedanya? Hemostasis apa? Hemostasis, hem itu darah, jadi stasis itu penghentiannya. Hemostasis itu adalah proses penghentian perdarahan. Kalau hematopoiesis, hemato itu sel darah, poiesis itu pembentukan, jadi hematopoiesis berarti proses pembentukan sel darah. Ya, jadi nanti bagaimana pembuatan eritrosit, kemudian limfosit, kemudian leukosit, dan juga trombosit kayak gitu ya, itu adalah hematopoiesis. Homeostasis ini merupakan jadi dia terdiri dari kata homeo dan stasis. Stasis itu konstan, homeo itu kondisi yang normal seperti itu ya. Jadi tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang dalam kondisi homeostasis. Nah, jadi homeostasis itu adalah upaya tubuh kita dalam mempertahankan kondisi yang konstan. Nah, cuma kondisi konstan ini ada terminologinya. Jadi konstan itu tidak berarti dalam satu titik, tapi dia maksudnya adalah dalam rentang normal. Jadi ada rentang normalnya. Misalnya untuk suhu tubuh kita, kalau disebut berapa suhu tubuh normal, jangan sebut 37 derajat Celcius, tidak ya. Tapi kita sebut rentangnya. Rentang suhu tubuh normal itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Artinya kalau di atas 37,5 derajat Celcius itu sudah kita sebut dengan demam. Kalau di bawah 36,5 derajat Celcius itu adalah hipotermi. Ya, jadi semuanya di tubuh kita itu dia kondisi yang konstan itu dalam rentang yang normal. Ya. Misalnya lagi kalau kita sebut pH darah. pH darah itu normalnya 7,35 sampai 7,45. Itu vena darah pH darah vena. Tadi berbeda ya, tadi lebih berbeda sedikit. Nah, jadi seperti itu. Kalau tubuh yang homeostasis dia akan mempertahankan semua parameter yang ada di dalam tubuh kita dalam kondisi normal dengan berbagai cara. Ada dua cara utama yang dilakukan oleh tubuh kita ya. Di sistem pengontrolannya adalah dengan sistem kerja saraf dan sistem kerja hormon. Perbedaan antara mereka berdua ini adalah kalau sistem kerja saraf itu lebih cepat dibandingkan sistem kerja hormon. Kalau saraf itu hitungannya dalam detik, tapi kalau hormon itu hitungannya dalam menit, gitu ya, dalam mempertahankan tubuh kita sementara.
Sebentar ya, ya sepertinya enggak ini ya, mohon maaf seperti sinyal itu juga putus-putus. Suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Iya. Nah, jadi tadi untuk pengaturannya seperti itu ya. Kalau seandainya dia dalam yang butuh cepat pengaturannya, dia akan sebentar Ibu izin off aja. Dia kita perlu pengaturan dengan sistem saraf. Tapi kalau seandainya dengan sistem kerja hormon, itu hormonnya harus dikeluarkan dulu dari hipotalamus, kemudian hipotalamus menstimulasi hipofisis, dari hipofisis nanti baru ke target organ seperti itu ya. Misalnya pengeluaran hormon dari hormon estrogen, estrogen untuk perempuan ya. Jadi untuk reproduksi misalnya itu harus dikeluarkan dulu dari hipotalamus, kemudian hipotalamus menstimulasi hipofisis anterior. Kalau hipofisis anterior nanti menstimulasi ovarium untuk mengeluarkan estrogen. Nah, jadi lebih panjang jalannya. Hitungannya dalam menit sampai jam kalau seandainya prinsip kerja hormon, ya. Kemudian kenapa homeostasis itu penting? Homeostasis ini penting karena yang pertama, misalnya, jadi nanti ada satu slide itu yang isinya kenapa homeostasis ini perlu dipertahankan. Misalnya kalau suhu tubuh kita misalnya naik 7 derajat Celcius itu sudah bisa menyebabkan kematian sel. Oleh karena itu dia harus dipertahankan dalam maaf ya Ibu agak ribet. Nah, jadi perlu dipertahankan supaya suhunya tidak naik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian pH darah kita tadi 7,3 sampai 7,45. Kalau dia lebih rendah, lebih asam dibandingkan 6,8 kayak gitu ya, lebih rendah lagi dari 6,8 atau terlalu basah lebih dari 8 itu sudah sangat berbahaya untuk sel kita. Kemudian begitu juga kadar-kadar ion yang lain. Jadi memang misalnya kalau seandainya kita kekurangan kalium seperti itu, kita bisa mengalami depresi dari otot jantung sehingga nanti jantungnya tidak bisa lagi memompakan darah dengan maksimal. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja sih organ yang berperan dalam homeostasis? Nah, yang berperan dalam homeostasis itu sebenarnya semua organ yang ada di tubuh kita, seperti itu ya. Terutama 3 yang paling utama itu adalah ginjal untuk keseimbangan asam basa di tubuh kita. Kemudian nanti ada untuk urin juga ya, pengeluaran cairan tubuh. Kemudian juga ada jantung untuk memompakan oksigen dan nutrisi ke sel. Kemudian ada respirasi untuk penyedia oksigennya, gitu ya. Nah, ini yang utama.
Dan untuk homeostasis ini ada sistem kerja feedback namanya. Bentar. Nah, sistem kerja feedback atau umpan balik ini teman-teman harus bisa membedakan ada umpan balik yang sifatnya positif, ada umpan balik yang sifatnya negatif. Kira-kira kalau kita diberikan feedback oleh dosen atau tutor, kalau seandainya ada tutorial ya, atau orang lain, lebih suka dikasih feedback positif apa feedback negatif? Positif. Positif ya, rata-rata kita akan senang ketika diberikan feedback positif. Nah, tetapi tubuh kita sebenarnya kerjanya tidak seperti itu. Tubuh kita bekerja dengan baik kalau ada feedback negatif. Ya, jadi misalnya seperti kalau kita UTS besok, ternyata nilai kita rendah, nilai kita rendah, tapi rendahnya nanggung. Yang harusnya dapat A, beda cuma 0,2 sekian. Bisa dapat A misalnya gitu ya. Jadi sangat nanggung sekali. Tunggu sebentar. Nah, pada waktu itu tentu akan ada feedback ya. Feedback negatifnya, feedback positifnya, wah kamu Anda sudah belajar dengan baik gitu. Tetapi nilainya agak sedikit rendah sehingga tidak bisa dapat A. Nah, kalau kita seandainya dapat feedback yang negatif, itu kita akan cenderung untuk memperbaiki diri. Tapi kalau seandainya kita bagus nih, sudah cukup, udah lebih dari cukup, kayak gitu ya. Nah, kita akan merasa puas dan tidak terlalu semangat untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, itu bedanya antara positif dengan negatif. Nah, kalau tubuh kita kerjanya adalah dengan prinsip feedback negatif. Feedback negatif. Ya. Feedback negatif itu dia prinsipnya adalah sesuatu yang berlebih dia kurangkan sehingga sampai ke rentang normal. Sesuatu yang kurang dia naikkan sehingga akhirnya naik sampai ke rentang normal. Nah, itu contohnya feedback negatif ya. Feedback negatif itu misalnya untuk feedback negatif. Nah, feedback negatif ini contohnya kita sekarang berada di ruangan yang ber-AC ya. Contoh cara kerja feedback negatif. Misalnya kita sedang berada di tempat yang dingin. Mohon maaf ya kalau seandainya udah di luar jam kerja, rame. Rame, anaknya ibu ada 5. Ya, dia masih kecil-kecil. Setiap sebentar ganti-gantian datang ke sini. Nah, jadi kalau seandainya feedback negatif itu, kita misalnya berada di tempat yang ber-AC. Nah, saat itu kan kita kedinginan ya. Kita dari luar, dari tempat panas, terus masuk ke ruangan yang ber-AC. Nah, pada waktu itu, ketika kita kedinginan, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan berupaya untuk mengembalikan ke suhu normal dengan cara kontraksi otot. Kontraksi otot dengan menggigil. Jadi menggigil itu adalah upaya tubuh kita dalam kontraksi otot menciptakan panas. Hingga akhirnya nanti keringat. Jadi keringat itu adalah upaya tubuh kita untuk mengeluarkan panas lebih cepat. Nah, kalau feedback positif, feedback positif ini karakteristiknya dia akan seperti siklus setan. Vicious cycle ya. Siklus setan itu dia akan terus berputar, bertambah, dan bertambah. Nah, bertambah sampai akhirnya meninggal setelah feedback positif. Nah, tapi feedback positif ini ada yang menguntungkan. Hanya 2 contohnya yang feedback positif yang menguntungkan sejauh ini ya. Yang pertama itu adalah ketika
perdarahan kurang dari 1 liter. Yang pertama ya, kalau perdarahan kita keluar sudah lebih dari 1 liter, itu feedback positif tidak akan bisa lagi bekerja dengan maksimal. Yang kedua, ketika proses persalinan. Nah, ketika proses persalinan, feedback positifnya adalah Nah, untuk feedback positif yang menguntungkan tadi salah satunya contohnya melahirkan ya. Jadi melahirkan ini ketika bayi itu sudah cukup bulan, 9 bulan 10 hari ya tadi nyanyinya ya. Jadi kalau udah 9 bulan 10 hari, kemudian nanti dalam proses kelahiran, maka nanti oksitosin akan dilepaskan oleh hipofisis posterior dari otak kita. Ya gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah cukup bulan, nanti ada hipofisis posterior akan mengeluarkan oksitosin. Kerja oksitosin itu adalah dia akan mendorong bayi itu turun ke bawah, gitu ya, turun ke arah leher serviks. Nah, ketika kepala bayi itu turun ke bawah, leher serviksnya menjadi jadi menipis. Nah, dari yang menipis itu, dia akan mengirim sinyal kembali ke hipofisis posterior. Nah, hipofisis posterior, keluar lagi oksitosinnya, didorong lagi bayinya turun ke bawah, kemudian leher serviksnya kembali menipis, kemudian dikirim lagi sinyal ke otak. Seperti itu sampai akhirnya bayinya keluar. Ya, jadi kalau feedback positif, dia akan berhenti ketika triggernya itu sudah keluar, sudah hilang. Jadi kalau seandainya pada kelahiran bayi, itu ketika bayinya sudah keluar, baru nanti feedback positifnya berhenti. Kalau feedback negatif itu berhenti ketika dia sudah kembali ke dalam rentang normal. Gitu ya, itu perbedaannya. Nah, rasanya untuk prinsip dasarnya itu ya, selain yang nanti lebih detail mungkin teman-teman sudah bisa lihat di video. Sejauh ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu.
Ibu masih mute, Bu. Untuk QR code-nya nanti Ibu kirim ke Umi ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa scan via Umi aja, nanti dikirim ke grup kelas aja nggak apa-apa. Cuma dipastikan bahwa tadi yang sudah mengirim ini hanya yang hadir hari ini aja yang ini QR code-nya. Iya. Ya berarti nanti totalnya ada 32 orang nanti yang scan QR code. Baik, Ibu Rasa kalau saya tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan jelas dan bisa diterima untuk prinsip dasar homeostasis. Nanti untuk ujiannya hari Senin itu kemungkinan soalnya itu adalah berupa MCQ dan betul salah. Ya, jadi soalnya MCQ dan betul salah. Untuk prosesnya, karena ini masih dibicarakan apakah nanti teman-teman menjawabnya via Google Form atau nanti secara tertulis, nanti akan disampaikan menjelang hari Senin. Ya, putusannya maksimal hari Jumat nanti sudah diberitahu. Baik, kalau saya tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Salam kenal dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu izin live ya. Bu.